Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kusnayani, guru biologi SMA Negeri 1 Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam materi tentang asal-usul kehidupan. Ini termasuk salah satu subtema dalam materi evolusi. Ada beberapa teori asal-usul kehidupan yang akan saya bahas, namun nanti yang rinci mungkin tidak semuanya karena waktu dan kesempatan yang terbatas ya. Ada teori kosmojoan. Menurut teori ini bahwa makhluk hidup, asal makhluk hidup itu berasal dari luar angkasa, bisa dari bulan, ya, bisa dari planet lain, bisa dari planet dari galaksi yang sama, atau dari planet yang galaksi yang berbeda, atau dari galaksi-galaksi yang berbeda. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa menurut teori kosmojoan adalah bahwa makhluk hidup itu adalah moyangnya adalah alien, ya mungkin sejalan dengan teori kosmojoan ini. Kemudian yang kedua adalah teori keadaan mantap. Nah, menurut teori ini bahwa makhluk hidup dari dulu hingga sekarang itu tidak mengalami perubahan mantap. Jadi jumlahnya tidak ada yang mengalami perubahan. Jumlah spesiesnya, keadaannya itu stabil mantap. Kemudian yang ketiga adalah teori kreasi khas. Menurut teori ini bahwa makhluk hidup itu diciptakan oleh kekuatan supranatural sesuai dengan keinginannya. Kekuatannya adalah goib. Kapan diciptakannya, yaitu sesuai dengan yang keinginan dari yang menciptakannya. Kemudian teori abiogenesis, bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup atau benda mati. Kemudian teori biogenesis, bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Kemudian teori evolusi kimia. Menurut teori ini bahwa makhluk hidup itu adalah merupakan proses perubahan dari senyawa anorganik menjadi organik sederhana, kemudian menjadi senyawa organik kompleks. Kemudian yang ketujuh, kataklisma. Teori ini mengatakan bahwa semua spesies diciptakan sendiri-sendiri. Jadi tidak ada keterkaitan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian antara periode yang satu ya dengan yang lain terjadi bencana sehingga menghancurkan spesies lama dan memunculkan spesies yang baru. Jadi makhluk hidup yang ada sekarang ini menurut teori ini adalah merupakan spesies baru karena spesies lama itu sudah hancur, sudah punah oleh bencana. Kemudian evolusi biologi, menurut teori ini bahwa makhluk hidup terbentuk dari perubahan makhluk hidup sederhana menjadi makhluk hidup yang kompleks. Dan terakhir adalah teori naturalis. Menurut teori ini bahwa proses perubahan makhluk hidup itu mengacu pada dua teori, yaitu gabungan teori evolusi kimia dan evolusi biologi. Ya. Kedelapan teori ini, masih banyak teori yang lain. Kesembilan teori ini tidak akan saya kupas secara semuanya karena sekali lagi waktu dan kesempatan yang terbatas. Jadi hanya beberapa saja yang akan kita bahas. Ya. Nah, dalam perkembangannya itu teori abiogenesis yang banyak didukung ya, itu berhasil ditumbangkan oleh teori biogenesis dengan percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur dengan media kaldu, ya, air kaldu. Air kaldu itu adalah rendaman daging dan pipa berlayar angsa. Jadi teori abiogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati itu berhasil ditumbangkan oleh teori biogenesis yang menolak bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati, tetapi makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Yang namanya sains itu perlu sebuah eksperimen, ada fakta. Ya. Nah, eksperimen yang berhasil menumbangkan teori abiogenesis adalah yang dilakukan oleh Louis Pasteur dengan media air kaldu dan pipa berleher angsa. Nah, kira-kira alat percobaan yang digunakan oleh Louis Pasteur adalah seperti ini. Di sini adalah air kaldu, ya. Kemudian ini adalah pipa berbentuk leher angsa, ya, melekuk ini membengkok, ya. Ya, gitu. Jadi percobaan Louis Pasteur ini kalau dijelaskan kan begini. Air kaldu ini kan setelah disimpan beberapa hari, ya, seharusnya
Seharusnya ini kan karena ada hubungan dengan udara luar, ada gaya hidup ya menurut abiogenesis, jadi gaya hidup bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati atau benda mati bisa menjadi makhluk hidup itu karena ada gaya hidup dan gaya hidup itu kekuatannya itu ada di udara. Jadi abiogenesis melihat bahwa udara itu merupakan sumbernya makhluk hidup atau gaya hidup dan itu goib gitu kan. Sedangkan menurut Louis Pasteur yang hidupnya lebih lebih sekarang ya dibandingkan dengan pendukung abiogenesis yang terdahulu gitu kan, itu beranggapan bahwa gaya hidup itu bukan kekuatan goib ya, udara itu bukan kekuatan goib, tetapi di udara adalah sumbernya mikroorganisme yang bisa mengkontaminasi berbagai media ya. Jadi dengan bentuk pipa yang berlayar angsa, mikroorganisme yang ada di udara ini terhambat masuknya, sehingga air kaldunya itu tidak terkontaminasi dan tetap jernih, gitu kan. Jadi inilah yang berhasil mengembangkan teori abiogenesis ya. Jadi lihat nih, kalau dalam bahasa sederhananya lihat pendukung abiogenesis ini benda mati, air kaldu. Air kaldu ini tidak berubah warnanya, rasanya, baunya. Itu menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bukan berasal dari benda mati, tetapi makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang lain. Ya, mengapa ini sampai tidak bisa terkontaminasi? Karena makhluk hidup ini terhambat. Ya, ini sudah ada gaya hidup, sudah ada hubungan dengan udara luar, ini tetap. Nah, percobaan Louis Pasteur adalah percobaan yang berhasil menumbangkan teori abiogenesis. Ini adalah orang-orang yang mendukung teori biogenesis, Palanjani dan Louis Pasteur. Ini adalah juga Reddy, ya percobaan Reddy. Francisco Reddy juga ini mendukung teori biogenesis. Cuma percobaan yang dilakukan oleh Reddy karena tidak ada gaya hidup di sini, ya tidak ada gaya hidup, sehingga ini tidak diterima oleh biogenesis. Termasuk juga percobaan Lazarus Palanjani, ya. Ini adalah Aristotle, ini pendukung teori abiogenesis. Ya. Nah selanjutnya, meskipun teori biogenesis ini berhasil menumbangkan teori abiogenesis, tetapi belum bisa menjawab tentang asal-usul kehidupan. Hanya sampai pada suatu pernyataan, omne opum ex vivo, semua telur berasal dari makhluk hidup. Omne pipum ex opo, semua makhluk hidup berasal dari telur. Dan satu kalimat ini kalau disatukan, omne pipum ex pipo, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi kesimpulan dari teori biogenesis itu adalah bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, dan itu belum bisa menjawab semua pertanyaan tentang asal usul kehidupan. Sebab kalau berbicara tentang asal usul kehidupan, ya harus jelas itu kan, asalnya dari A, asalnya dari B, asalnya dari C, ya. Kita berasal dari orang tua kita dan seterusnya. Nah, untuk menjawab asal usul kehidupan, beberapa ahli melakukan pemikiran dan percobaan. Nah, eksperimen yang dikatakan berhasil, ya, berhasil adalah yang dilakukan oleh Stanley Miller. Ini muridnya Harold Urey. Nah, dan pemikiran keduanya ini sejalan dengan orang Rusia yaitu namanya Oparin. Ini Oparin, ya. Ini Urey dan Miller. Ini Stanley Miller ketika melakukan percobaan di laboratorium. Nah, kira-kira setting alat perangkat percobaan yang dilakukan oleh Stanley Miller adalah seperti ini. Ini dilakukan di laboratorium, ya. Nah, menurut Stanley Miller dalam percobaannya kira-kira penjelasannya seperti ini, ya. Ini air laut, ya, dipanaskan. Ini nanti uapnya akan ke atas, ya. Air, ya, ini uapnya nanti masuk ke sini. Kemudian nanti dimasukkan metana, NH3, hidrogen. Ini senyawa anorganik, ya. Ya. Nah, mengapa Stanley Miller menggunakan senyawa ini, ya? Nah, menurut Stanley Miller, dia berpikir, ya, menduga bahwa atmosfer kala itu, di mana bumi tercipta pertama kali, senyawa yang mendominasi atmosfer itu adalah metana, amonia, hidrogen, dan air. Jadi belum ada makhluk hidup pada saat itu, ya. Bisa dibayangkan metana kan, amonia kan beracun itu, amonia bau kan.
metana adalah beracun. Jadi makhluk hidup apa yang bisa hidup pada kondisi atmosfer seperti ini, ya. Jadi pada saat itu belum ada makhluk hidup. Keempat senyawa ini nanti direaksikan, ya, dengan menggunakan listrik bertegangan tinggi, ya, ribuan volt ini di laboratorium. Kenapa dia menggunakan listrik bertegangan tinggi? Dia beranggapan bahwa di atmosfer pada saat itu sudah ada petir, ya, ada halilintar. Jadi nanti senyawa ini di realnya di atmosfer ini nanti pada masa lalu itu direaksikan oleh petir halilintar. Nah, karena dilakukan di lab, ini menggunakan listrik bertegangan tinggi. Kemudian ini ada kondensor didinginkan dan nanti hasilnya adalah mengendap di sini. Nah, setelah diteliti ternyata endapan itu adalah senyawa organik sederhana. Ya, salah satunya adalah asam amino, diteliti oleh Stanley Miller. Nah, kemudian dia menggunakan logika. Asam amino adalah unit terkecil dari protein. Dia mengetahui bahwa tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak memiliki asam amino. Jadi asam amino ini merupakan substansi dasar makhluk hidup. Nah, kemudian dia menyimpulkan, oh jika demikian, maka karena asam amino ini berhasil dia peroleh dari reaksi senyawa ini, dan asam amino ini merupakan substansi dasar makhluk hidup, maka dia beranggapan bahwa menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari asam amino. Asam amino itu berasal dari senyawa anorganik ini. Begitu. Nah, kalau kita lihat ini sudah bukan teori biogenesis lagi, sebab makhluk hidup ini kan nanti asam amino nanti menjadi makhluk hidup, ya. Sel yang pertama kali itu awalnya asal usulnya adalah dari benda mati ini. Ini sudah bukan teori biogenesis lagi, tapi sudah memunculkan teori abiogenesis kembali. Jadi Stanley Miller secara tidak langsung, Urey dan juga Oparin adalah termasuk orang-orang yang mendukung teori abiogenesis. Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, percobaan yang dilakukan oleh Stanley Miller meskipun berhasil mendapatkan senyawa organik sederhana yang diprediksi merupakan senyawa yang menjadi asal usul makhluk hidup, itu belum bisa, ya, tidak bisa menjawab semua persoalan berkaitan dengan semua pertanyaan-pertanyaan tentang asal usul makhluk hidup secara lengkap, ya. Jadi meskipun sudah berhasil memperoleh asam amino dan dengan perangkat percobaannya itu belum berhasil mengungkap asal usul kehidupan, ya. Jadi belum ada percobaan para ahli yang mereaksikan senyawa organik sederhana menjadi kompleks, kemudian senyawa organik kompleks menjadi sel, itu belum ada. Jadi dari senyawa organik kompleks menjadi sebuah sel, ya, itu adalah logika berpikir manusia. Jadi belum ada percobaannya para ahli yang mereaksikan atau mengutak-atik senyawa organik kompleks menjadi sebuah sel, belum ada, ya. Nah, untuk menjawab supaya kalian bisa pemikirannya komprehensif, menyeluruh, ya, tidak sepotong-sepotong, ya. Ini ada tugas buat kalian, nanti tugasnya dicatat di dalam catatan kalian buat rangkumannya. Anda pelajari teori naturalistik, Anda tonton film Evolusi Harun Yahya. Kalau filmnya panjang durasinya, silakan kalian cari resumenya tentang evolusi menurut Harun Yahya, kemudian kalian catat di dalam catatan. Insya Allah kalian saya yakin akan mendapat jawabannya, ya. Kita lanjutkan sekarang ke pengertian evolusi. Apa itu evolusi? Evolusi adalah proses perubahan yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang lama dan mengarah ke terbentuknya jenis yang baru, spesies yang baru. Yang dimaksud dengan spesies adalah jika makhluk hidup itu kawin, maka akan menghasilkan keturunan yang fertil. Jadi orang tua kita adalah satu spesies. Sebab kalau kita kawin, maka kita juga akan menghasilkan keturunan yang fertil. Berbeda dengan misalnya entong dengan meri. Entong dengan meri dikawinkan, itu punya anak, keturunannya topri. Tapi topri steril. Artinya entong dengan meri itu bukan satu spesies.
Ento dengan meri hanya memiliki kesamaan genetik saja, tetapi bukan satu spesies ya. Jadi pengertian evolusi itu poinnya adalah ada proses perubahan, waktunya lama, bukan hanya puluhan ratusan tahun, bisa miliaran tahun, dan mengarah ke terbentuknya spesies yang baru. Jadi dengan evolusi itu nanti spesies akan menjadi semakin banyak, semakin bervariasi. Evolusi ada dua, ada yang progresif prosesnya, ada yang regresif. Nah, kalau regresif berarti evolusi itu menyebabkan makhluk hidup itu tidak dapat meneruskan kehidupannya, punah. Sedangkan kalau progresif, evolusi yang menyebabkan makhluk hidup itu dapat meneruskan keturunannya dan lestari sampai sekarang. Itu adalah evolusi progresif. Ini adalah tokoh dari evolusi ya, yang akan kita pelajari selanjutnya, bagaimana pola pikir Lamarck dan Darwin dalam menjelaskan mekanisme tentang evolusi ya. Nanti kita pelajari di video selanjutnya tentang bagaimana perbedaan konsep Lamarck dan Darwin dalam menjelaskan mekanisme evolusi ya. Kita pelajari nanti di video selanjutnya apakah perbedaan konsep Lamarck dan Darwin dalam penjelasan evolusi leher jerapah, dan juga kalau kita bisa memahami pola pikir Lamarck dan Darwin, maka kita pun nanti bisa menjelaskan ya, menerapkan untuk menjelaskan fenomena evolusi menurut Lamarck dan Darwin. Demikian penjelasan singkat mengenai asal usul kehidupan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, salam dengan orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.